Ngomong apa ya lali? Kembali lagi di Kata Dia dengan aku, si Bindeng. Setelah Lebaran kan maaf-maafan ya. Ternyata setelah Lebaran muncul lagi sebuah masalah baru yang menyebabkan maaf-maafan lagi di tahun depan aja, tapi kayaknya sih begitu. Nah, Kata Dia yang kali ini kita akan ngebahas tentang kasus yang ramai dibicarakan di kalangan, berawal dari Twitter. Ya nggak sih? Iya, benar. Berawal dari sebuah Twitter, curhatan perempuan, lebih tepatnya polisi. Apa sih kalau cewek? Poluan. Nah, pasti kalian udah tahu dong curhatan si ASN yang satu ini. Dia cerita ternyata suaminya menjadi selingkuhan rekan kerjanya yang ternyata udah bersuami, dan mereka berdua berhubungan nggak cuman sebatas selingkuh, nggak cuman sebatas main bareng, keluar bareng, ternyata sudah punya anak juga. Itu ekstrim. Menurutku itu perselingkuhan yang ekstrim, dan itu kayak berjalan bertahun-tahun. Kok si suaminya ini kok nggak tahu? Apakah emang laki-laki di dunia ini tidak peka? Atau memang peka itu diciptakan hanya untuk perempuan? Oke, kita ngomongin soal si perempuan yang dia menyebutkan nama ya. Karena dia menyebutkan nama, jadi aku menyebutkan nama ya. Di sini ada si Mbak Suci dengan suaminya yang inisialnya DKM. Ceritanya tuh si Mbak Suci kan punya suami nih, inisialnya DKM. Nah, ternyata suaminya itu punya wanita lain sebelum menikah. Katanya sih hubungan mereka, si suami dan perempuan ini sudah berakhir selama sekitar 4 bulan sebelum menikah gitu. Tapi yang namanya selingkuh ya, kita kan kayak tarik ulur gitu. Namanya selingkuh tuh kayak candu gitu. Kalau udah kena gitu kayak aku mau berpisah, tidak, jangan, besoknya aku balik lagi gitu. Jadi ketahuannya itu ketika si Suci ini kayak kok aneh ya suami aku ya, kok suka main handphone ya gitu. Terus nggak sengaja lah dicek handphonenya, ternyata lah ini siapa gitu. Terus abis itu nyoba lah bikin status WhatsApp gitu. Ya biasa lah ya, orang kalau sindir-sindiran di WhatsApp pasti akan, oh ini kalau aku nyindir pasti ada yang ngebales nih gitu. Terus kayak Mbak Suci kayak ngerasa, wah ini kok kayak nyindir aku gitu. Wah jangan-jangan gitu. Ternyata benar. Ternyata si DKM ini berselingkuh dengan, bukan berselingkuh sih, sempat menjadi selingkuhan rekan kerjanya, yang ternyata rekan kerjanya itu sudah menikah dan bahkan sudah punya anak. Dan parahnya tuh kok bisa gitu si DKM tuh jadi selingkuhan sampai punya anak juga gitu. Kalau aku sih mikirnya kok si suaminya tuh kok nggak tahu gitu, kok nggak peka gitu, kok nggak bingung gitu ya. Apa jangan-jangan suaminya tuh bingung tapi aku nggak tahu gitu kan. Ngomongin soal perselingkuhan yang kayak gini, ini jadi tragedi yang agak aneh ya kasusnya ya gitu. Karena ya kalau aku sih baru ini ya mendengar cerita yang serumit ini gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal penelitian, perselingkuhan itu hampir lebih dari 60% itu terjadi pada laki-laki. Jadi kebanyakan tuh laki-laki yang selingkuh. Nah, kalau yang selingkuh perempuannya itu tuh bisa jadi tuh karena ya iseng aja gitu kadang. Bahkan nggak cuma perempuan sih sebenarnya. Dalam kasus perselingkuhan itu kadang tuh mereka yang berselingkuh adalah mereka yang bagian besar keluarganya itu bahagia gitu dan harmonis gitu. Bahkan mereka selingkuh karena apa? Nggak tahu gitu, ingin, nggak sengaja gitu. Tapi kalau menurutku mereka berselingkuh karena ada kesempatan dan ada yang mau jadi selingkuhannya. Coba kalau nggak ada kesempatan dan tidak ada yang mau jadi selingkuhannya, pasti nggak selingkuh. Dan selingkuh tuh nggak mandang kayak kamu jelek,
terus kamu burik, terus kamu nggak bisa selingkuh atau kamu nggak bisa jadi selingkuhan, itu udah nggak berlaku. Selingkuh tuh kayak membutakan gitu. Jadi untuk kasus yang ini tuh kayak kok bisa sampai menjadi selingkuhan, dan kabarnya kan waktu ditanya polisi kan mereka mengakui adanya perselingkuhan itu. Dan mereka mengatakan bahwa sudah berpisah tapi baru 4 bulan. Nyatanya setelah itu mereka balik lagi. Emang selingkuh itu kayak candu gitu, kayak kamu selalu cari yang lebih. Yeah, walau yang kau cari terpasti. Kamu tuh kalau udah set gitu kayak yang mau set gitu kayak set gitu lagi. Apa sih itu guys? Kalau udah kecantol tuh kayak susah banget lepasnya gitu. Jadi buat kalian nih yang berencana untuk selingkuh, mending jangan. Mending kalian banyak-banyak istighfar, karena ya kalau emang kalian udah gak nyaman sama pasangan tuh mending ngomong gitu. Mending kayak kita udahan atau ya udah cukup gitu, jangan berselingkuh gitu. Karena ketika kalian berselingkuh tuh yang sakit tuh nggak cuma pasangan kalian, tapi kalian tuh pasti akan ngerasa nggak nyaman gitu nanti ke depannya gitu. Ya mungkin kalau kalian punya penyakit lain ya, kayak penyakit mental atau gangguan mental gitu, mungkin kalian akan nggak ngerasa kenapa-napa gitu ya, kayak ngerasa ya udah selingkuh aja, biasa aja, nggak ada perasaan menyakiti, tersakiti gitu. Jadi kalau saran aku sih nggak usah selingkuh. Kalau menurut psikolog ya, terjadinya perselingkuhan ini karena tidak adanya komitmen yang kuat dari pasangan. Antara dua orang ini belum kuat banget gitu. Ada orang tuh yang kayak mereka tuh berselingkuh tuh karena ketika mereka berselingkuh tuh adrenalinnya tuh bisa kayak meningkat gitu loh, kayak deng 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 deng, mau ketahuan nih, deng 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 gitu. Tapi tetap semua perselingkuhan tuh tidak bisa dibenarkan. Jadi apapun alasannya, ketika kalian berselingkuh itu salah dan itu tidak benar. Apalagi kasus yang menimpa Ibu Suci tadi. Dan parahnya sih kabarnya si Ibu Suci ini juga dilaporkan balik oleh saudari W karena cerita yang diposting tersebut akhirnya berdampak ke keluarganya, ke rekan terdekatnya gitu. Tapi balik lagi namanya netizen ya, netizen selalu membela yang menurut mereka tersakiti, dan itu adalah Ibu Suci. Jadi mereka kayak nggak bener nih, kenapa dilaporin balik nih gitu. Oke, segitu dulu konten Kata Dia kali ini. Buat kalian yang mau request, kita ngomongin apa lagi, request di kolom komentar ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen channel ini.